Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, faya ma'asyaral hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Summa qala ta'ala fi ayatil ukhar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Summa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberikan Allah kesempatan, baik kesempatan untuk hadir maupun juga kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sehingga terwujudlah untuk mampu melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita sama-sama memperoleh syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak berguna anak harta kecuali kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Sidang Jumat yang berbahagia, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah Jumat yang berjudul jadikan sabar dan solat sebagai penolong, khatib tidak lupa berwasiat kepada diri sendiri, kepada kita seluruh jamaah. Mari tetap kita berupaya, tetap berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan takwa kita bisa lebih dekat dengan Allah, dan Allah cepat memberikan apa yang kita butuhkan, dan
memberikan solusi tentang setiap kesulitan yang kita hadapi. Sidang Jumat yang berbahagia sudah merupakan keyakinan kepada kita bahwa kehidupan dunia tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Semua akan berubah pada prosesnya dan segalanya akan binasa pada waktunya. Bagi kita makhluk Allah yang hidup, sesuatu kehilangan dan kematian adalah merupakan bahagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, makanya kita harus paham tentang apa yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Artinya, di dalam perjalanan hidup kita harus benar-benar senantiasa diisi dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, alam dunia, alam yang tempatnya sementara, hanya sebentuk titipan yang suatu saat akan diambil kembali. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang singkat itu dengan baik. Kesempatan hidup amat singkat dan kita harus gunakan dengan baik. Karena kita tahu bahwasanya dalam hidup Allah senantiasa memberikan ujian, apalagi bangsa kita tengah dihadapkan kepada berbagai kesulitan, kesulitan ekonomi, gangguan pendidikan, begitu juga dengan datangnya berbagai musibah dan bencana. Ada yang kebanjiran, kebakaran, ada juga yang longsor, bukan hanya di darat, bahkan di udara maupun di laut. Musibah datang silih berganti, ditambah lagi datangnya wabah corona yang melahirkan berbagai macam tantangan, berbagai aspek yang harus kita hadapi, seperti ekonomi, pendidikan, dan juga sosial. Hal itu harus kita hadapi. Hal itu harus kita jalani. Kita tidak boleh mengalah, karena kita masih memiliki Allah sebagai Tuhan kita. Kita yakin bahwasanya bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah pasti adalah sesuatu hal yang pasti Ia berikan kepada hamba-hambanya. Makanya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Seolah-olah Allah ngomong, hai orang-orang yang yakin kepadaku, yang percaya kepadaku, yang yakin akan ketuhananku, kemahabesaranku, kemahakuasaanku, sabar kamu, kata Allah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu.
Kenapa? Hidup ini cobaannya banyak. Banyak. Kadang-kadang datang dari diri sendiri, timbul penyakit. Kadang-kadang datang dari istri, dari anak, dari mertua, tetangga, saudara, pekerjaan, penghasilan. Sabar kamu, kata Allah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Karena kita yakin bahwasanya setiap apa yang kita usahakan kalau ikhlas karena Allah, Allah akan tetap hargai setiap tetes keringat yang kita keluarkan. Kuncinya kita harus berbuat karena Allah, mencari nafkah dengan berbagai status sosial kita, silakan, tapi karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Berbuat lebih, Allah juga akan menilainya dan membalas dengan lebih, sesuai dengan bagaimana ikhlasnya kita di dalam berbuat, di dalam berusaha. Jadi oleh sebab itu makanya dalam hidup ini kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon pertolongan, untuk memohon petunjuk, perlindungan, keselamatan. Sebab tantangan ke depan jauh lebih besar, ujian dan cobaan yang akan dihadapi, yang akan kita hadapi, dihadapi oleh anak-anak kita, dan itu butuh bekal. Maka sebaik-baik bekal, kata Allah, adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tanamkan hal itu kepada generasi-generasi kita. Saat ini kita harus kerja keras, bukan hanya mempersiapkan nafkah untuk anak-anak kita, bukan saja mempersiapkan pakaian-pakaian mereka, tapi lebih dari itu kita juga harus bertanggung jawab tentang pendidikan mereka. Jangan kita lalai dalam hal itu, sebab mereka akan menentukan bagaimana kondisi kita suatu saat nanti, di saat kita sudah tua. Berikan hak mereka, kerjakan kewajiban kita, supaya apa? Suatu saat apa yang menjadi hak kita akan Allah berikan dari perbuatan baik kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang lain. Sebab apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik dalam kehidupan ini. Sidang Jumat yang berbahagia, dengan demikian mari kita tetap bersabar dalam menjalani setiap hidup. Karena bagaimanapun kita tidak akan pernah lepas yang dari namanya cobaan, dari yang namanya ujian. Karena itu akan datang silih berganti. Selesai satu, datang yang lain. Kadang-kadang sebelum lagi selesai cobaan itu, datang lagi yang lainnya. Akan datang silih berganti. Itu butuh bekal, itu butuh kekuatan. Kekuatan itu tidak akan diperoleh oleh siapapun kecuali Allah yang memberikan. Kecuali kekuatan itu Allah berikan, dan yang diberikan kekuatan itu hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan daripada isi khutbah ini, yang pertama, marilah kita menyadari bahwasanya kehidupan ini tidak ada yang mudah. Sesulit apapun, kalau Allah mau berkehendak, bisa menjadi mudah semua. Dan tidak ada yang mudah kalau kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tidak ada orang tua yang lulus jadi orang tua, walaupun
dia sudah memiliki keluarga yang banyak. Tidak ada guru yang sukses sebelum ia mengangkat anak-anak, generasi-generasi yang sesudahnya jauh lebih hebat daripada dia. Tidak ada pemimpin yang sukses kalau generasi sebelumnya jauh lebih, sesudahnya jauh lebih hebat daripada dia. Kehebatan itu akan, kesuksesan itu akan kelihatan bagaimana hebatnya generasi sesudahnya. Jadi dengan demikian, mari kita hadapi hidup ini dengan baik. Kita tetap menjaga keutuhan hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Memelihara perlu sabar, memelihara perlu ikhlas, memelihara perlu pengorbanan, memelihara terkadang menghadapi tantangan, ujian, kesulitan, harus sabar. Kalau tidak, yang dipelihara akan rusak, bahkan akan binasa adanya. Yang kedua, waktu ke waktu akan berjalan terus. Janganlah hendaknya kita menjadi orang yang rugi. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia itu benar-benar rugi, kata Allah. Rugi sebagai ayah, rugi tidak memperoleh anak yang soleh dan soleha. Sebagai suami, rugi tidak mampu membimbing istri dengan baik. Sebagai anak, dia rugi tidak mampu menjadikan orang tuanya sebagai ladang ibadah untuk banyak-banyak berbakti kepada orang tuanya. Rugi dalam hidup. Tidak ada yang perlu, yang bisa dibanggakan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan tetap beramal soleh, berbuat baik tanpa pandang bulu, dalam situasi keadaan apapun tetap berbuat baik. Wa tawassaw bil haqq, tetap berwasiat dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, tetap berwasiat dalam kesabaran. Mudah-mudahan dengan isi khutbah yang singkat ini kita mampu menerima segala bentuk kebenaran dalam hidup, dan mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan kepada kita, khususnya bagi diri saya pribadi yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata ala khairal kihi alaihi salati wassalam. Faqad amarakumullahu bijalika irsadan wa ta'lima wa ijlalan qadri nabihi wa ta'jima. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil awwa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa Allahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa syairi ashabika nabika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafir junubi wal khati'at. Allahumma ansur yusal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa asaqiyal muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itajil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimissalam.